Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025. Harga pasaran 52. Kita beli kalau nggak salah 42. Harga retail dari motor-motor listrik yang sudah diproduksi di Indonesia dengan suku cadang yang sudah tersebar luas, ya harganya nggak sampai segitu, bahkan 20 sekian juta sudah dapat satu unit motor. Jadi kalau saya bisa katakan secara jujur, pengadaan 20 ribuan motor ini ya sangat tidak proper. Pengadaan ini sangat tidak lazim. Kami sudah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan untuk kami tanyakan berbagai isu tentang MBG, termasuk terkait dengan pengadaan 20-an ribu motor listrik yang diadakan oleh BGN. Beban tanggung jawab BGN ini besar sekali. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkan dan menggunakan anggaran ini secara efektif. Kalau tidak bisa, disampaikan saja sehingga pemerintah bisa mengalokasikannya untuk kebutuhan lain. Begitu juga untuk peruntukan tahun depan. Kita masuk ke 2026. Ini luar biasa besar, Pak. 268 triliun. Ya. Saya ingin Bapak menjelaskan kepada kita. Contoh, ada alokasi untuk program digitalisasi MBG. Ini saya ngobrol sama teman-teman nih Pak. Digitalisasi itu apa ya? Anggarannya besar sekali Pak. 3,1 triliun. Sampai ada yang nyeletuk Pak, bercanda. Mungkin makanannya dimasukin chip kali gitu kan. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang dimakan, nutrisi cukup apa enggak gitu. Nah ini bercandaan. Tapi ini anggaran besar Pak. Karena kalau kita perbandingkan dengan mitra-mitra kita yang lain yang punya program digitalisasi secara nasional, ya, Kementerian Kesehatan misalnya punya program Satu Sehat, digunakan oleh ratusan juta, 200 juta lebih penduduk kita. Dimulai ketika COVID, maka semua warga negara Indonesia pasti punya dulu namanya program Peduli Lindungi. Anggarannya 800 miliar sampai 1 triliun. Lalu BPJS Kesehatan juga punya aplikasi yang namanya Mobile JKN. Dimiliki oleh hampir semua warga negara Indonesia. Karena untuk berobat, ya berobat secara berjenjang, rujukan berjenjang, harus punya yang namanya aplikasi itu, Mobile JKN. Anggarannya 1,5 triliun sampai 2 triliun. Nah BGN ini akan punya program digitalisasi yang dianggarkan 3,1 triliun. Ini besar sekali Pak. Bapak harus bisa mempertanggungjawabkannya. Ya, jadi disampaikan, dijelaskan ke kita, ini mau bikin apa sih sebetulnya? Ya, karena saya nggak mau Pak. Saya nggak mau dalam beberapa tahun ke depan ada nih, gitu, amit-amit. Saya tidak mau melihat, ya, pengelola BGN hari ini ada yang bermasalah hukum di kemudian hari. Jadi kita mau mengawasi secara detail apa yang akan Bapak gunakan. Untuk apa peruntukannya anggaran yang sebesar ini, ya? Ada lagi anggaran nih cukup besar. 3,886 triliun untuk koordinasi penyediaan dan penyaluran termasuk pembiayaan bla 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 bla. Ya mohon disampaikan ke kita, ini buat apa sih sebetulnya? Gitu ya. Lalu selanjutnya terkait dengan food tray, tadi disampaikan juga oleh Pak Zainul. Ini karena menjadi keresahan publik, mohon disampaikan, dijelaskan, karena banyak isu yang beredar baik di media mainstream maupun di media sosial terkait dengan food tray 201 buatan Cina yang sebetulnya berbahaya buat kesehatan kita, tetapi distempel made in Indonesia dengan standarisasi SNI. Apakah betul? Dan kalau betul, apa yang sudah dilakukan oleh BGN untuk memberikan sanksi kepada yang menggunakan ini? Dan ke depan bagaimana kita memastikan ini tidak ada lagi? Gitu. Mohon dijelaskan kepada kita. Selanjutnya terkait lapangan, Pak. Saya kebetulan mendapatkan laporan nih dari salah satu suku dinas di Jakarta. Masih ada temuan hasil dari inspeksi teman-teman suku dinas ketika mendatangi dapur SPPG. Ini di Jakarta loh Pak. Mungkin daerah lain bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Ada ditemukan misalnya SPPG yang kapasitas bak cuci piringnya tidak memadai sehingga tidak dianggap tidak higienis. Ada SPPG, beberapa SPPG yang pengelolaan makanannya di lantai dapur, Pak. Ada SPPG yang
rawan lalat dan serangga terbang karena tidak ada alat tangkap serangga. Dan hampir semua SPPG yang dikunjungi ini petugasnya tidak menggunakan APD dengan proper, Pak. Ya, ini di Jakarta loh, Pak. Tempat di mana literasi penduduknya cukup tinggi. Saya nggak bisa ngebayang kalau di tempat lain yang literasinya lebih rendah. Mungkin SOP-nya tidak seketat di Jakarta diikutinya, gitu. Artinya, yang ingin saya katakan adalah dengan SOP yang sekarang masih rentan terjadinya keracunan-keracunan, Pak. Kemarin kan sempat muncul di media, ya, ada lembaga yang mengatakan bahwa per sekarang sudah ada 4.000-an anak. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Teman-teman, memang Badan Gizi Nasional ini ya membuat kita geleng-geleng kepala sebenarnya. Karena ya semua gebrakan dan program mereka ya, tentu menuai pro kontra selalu, teman. Kalau kita melihat bagaimana ya akhir-akhir ini ya di media sosial muncul pemberitaan bagaimana Badan Gizi Nasional atau BGN ini mengadakan sebuah motor listrik ya tidak tanggung-tanggung, teman-teman, puluhan ribu ya. Dan ini ternyata diperuntukkan untuk SPPG, MBG, teman-teman. Dan ini menuai kritik karena dianggap pemborosan. Ya. Kalau dibandingkan dengan guru yang puluhan tahun mengabdi, ya, mereka tidak pernah diperhatikan negara seperti yang dilakukan kepada Badan Gizi Nasional ini atau SPPG ini, teman-teman. Dan kemudian bagaimana SPPG ini ya yang baru setahun 2 tahun ini kemudian mereka ya, diangkat menjadi ASN, kemudian fasilitasnya sangat luar biasa ya kan. Ini pun dibela oleh Prabowo, teman-teman ya, karena memang program prioritasnya. Dan kemudian bagaimana kaos kaki misalnya ya yang viral. Bagaimana kaos kaki, ya kalau kita lihat di pemberitaan media, teman-teman, itu bahkan sampai 100.000 per pasang. Dan menghabiskan triliunan. Ya. Belum lagi digitalisasi MBG yang menghabiskan triliunan. Ini kan membuat rakyat akhirnya bersuara, mengkritik, teman-teman. Ya. Apa yang dilakukan oleh BGN tentu membuat kita resah ya dan gelisah, teman. Bagaimana bobroknya negara kita ya kan. Banyak anak-anak yang misalnya atau orang tua yang belum bekerja, yang di PHK dan sebagainya ya kan. Ini adalah sebuah keresahan yang luar biasa. Ya sebenarnya bukan kita sangat bersyukur ya kan, ya pemerintah memberikan makan kepada anak-anak kita ya kan. Namun masalahnya adalah bukan semua anak yang dikasih makan karena tidak semuanya miskin, teman-teman. Ya kan? Ada juga anak-anak orang kaya, pengusaha, orang-orang mampu ya kan. Yang dikasih makan harusnya mereka yang betul-betul menerima, betul-betul miskin, betul-betul sulit, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?